Oke, ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang cara pembuatan atau cara membuat stempel flash ya. Stempel flash itu yang seperti ini ya. Ini biasanya disebut sering kali orang nyebutnya stempel otomatis gitu, karena ini stempel tidak memerlukan bak bak tinta lagi untuk bisa nyetempel. Bentuknya seperti ini ya. Jadi stempelnya atau tintanya sudah include di dalamnya ya. Untuk prosesnya seperti apa, kita langsung saja simak video berikut ini. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan desain ya. Nah, di sini saya sudah punya desain yang siap cetak ya. Ini satu desain, hanya saja saya buat banyak. Tujuannya ketika mencetak master ya, master stempelnya kita cetak itu, apabila ada yang tidak sempurna di salah satu hasilnya, itu harapannya dengan kita memperbanyak ini pasti salah satunya ada yang sempurna. Artinya tidak sempurna itu misal tintanya atau hasil cetaknya tidak rapet ya, ada bolong-bolongnya. Nah, itu dengan memperbanyak seperti ini harapannya pasti ada salah satu yang hasilnya sempurna. Itu trik saja ya, daripada harus mengulang-ulang cetakan ya, mending kita buat satu baris ini terisi full. Oke, seperti ini ya. Setelah ini kita cetak masternya. Untuk pencetakan ini menggunakan printer laser ya, atau laser jet, bisa juga mesin fotokopi ya. Jadi begini, beberapa kali saya praktekkan itu ketika kita tidak memiliki mesin printer laser ya, itu alternatif lain, desain ini kita cetak di kertas biasa ya, kemudian kita fotokopi di luar menggunakan kertas kalkir ya. Kertas kalkir itu yang seperti ini, kertasnya seperti ini, agak agak pudar gitu, tidak transparan kayak kayak bungkus-bungkus jajan seperti itu ya. Tapi permukaannya tidak terlalu halus itu, dan ini tahan air, tidak seperti kertas biasa. Bagaimana kalau masternya kita cetak di kertas biasa? Nah, ini sebetulnya lebih faktor pada tintanya, maksudnya pada printer ya, printer biasa, menggunakan printer biasa itu nantinya akan berpengaruh pada proses pembuatan stempel. Itu tinta biasa atau tinta inkjet ya, itu ketika terkena laser
terkena flash, itu dia tembus sehingga si karet spons itu tetap dia akan kena flash. Nah, makanya kita menggunakan cetakan mesin laser ya, laser jet, yang mana menggunakan toner. Jadi toner itu nempel pada permukaan kalkir dan sifatnya menghalangi flash tersebut. Oke, langsung saja ini kita print. Kebetulan sudah saya print. Dan ini hasil printnya ya, hasil printnya ini ya, benar saja ada beberapa yang tidak sempurna cetakannya, tapi ada salah satu yang sempurna. Jadi kita ambil yang hasil cetaknya paling bagus ini ya. Ini kebetulan saya cetak pakai mesin fotokopi karena printer laser tidak punya, jadi punyanya mesin fotokopi. Nah ya, tadi kalau alternatif lain kita cetak di kertas biasa kemudian kita fotokopi di luar, itu juga bisa, namun tidak sebagus yang dicetak langsung menggunakan laser jet ke kertas kalkir. Karena apa? Karena desain awal yang dicetak ke kertas biasa itu dia hasil cetaknya akan lebih lebar dan si tintanya itu meresap ke kertas biasa, itu meresap, jadi di kertas itu agak pudar, maksudnya agak ada rembesan-rembesan ke sampingnya. Jadi di samping hasilnya itu tidak serapi dicetak langsung ke kalkir. Oke. Nah, setelah seperti ini nanti saya ambil satu saja ya, untuk dijadikan master. Oke, kita ikuti saja. Oke, proses selanjutnya adalah kita memotong master yang akan kita pakai ya. Kita potong serapih mungkin. Ini sudah kita potong. Selanjutnya kita akan memotong plastik mika ya. Plastik mika ya, mika yang biasa buat jilid itu ya. Kita ukur supaya ukurannya sama dengan masternya. Jadi kita gunakan plastik mika juga untuk alas antara master kalkir ini dengan spons ya, spons stempelnya. Nanti di tengah-tengahnya kita kasih plastik mika. Oke, kita potong saja. Oke, ini plastik mikanya sudah saya potong. Selanjutnya kita akan potong spons. Ini sponnya seperti ini ya. Ini kayak busa kayak gitu, spons ya. Ukurannya aslinya lembaran kayak seukuran kertas HVS tapi lebih kecil ya, seperti ini ya. Ini yang sudah dipakai beberapa kali, kita potong saja sesuai ukuran yang ada.
Untuk potong spons ini sebetulnya ada alat khusus ya, ini cuman saya jarang menggunakannya karena mungkin saya belum terlalu hafal, jadi hasilnya kurang rapih saja. Jadi saya lebih sering potong manual pakai cutter seperti ini ya. Jadi saya potongnya manual. Ini mesin alat potong khususnya sebetulnya ada, cuman jarang saya gunakan. Ini udah saya potong ya sponnya. Nanti setelah dipotong nanti ditutup mika seperti ini sebelum dipasang masternya. Nah, ini pojokan ini sengaja masih ada nggak pas, tapi karena nantinya juga mau dibuang ya nggak apa-apa. Ini kita lapis lapis mika ya sponnya, baru kita pasang masternya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita gunakan isolasi transparan ya untuk merekatkan semua bagian ini. Oke, ini semua bagian sudah direkatkan sudah ditahan menggunakan plaster ya. Ini saya ambil pojokannya saja, yang penting dia ketahan gitu. Setelah ini kita masuk ke proses flashing ya. Proses flashing kita gunakan alat khusus seperti ini. Ini saya pakai produknya Fastprint. Ini sudah saya gunakan nggak tahu sudah berapa puluh kali ya. Nah, seperti ini saya pakai yang 2 lampu ya. Ada yang jenis yang lain banyak ya, sesuai kebutuhan. Nah, kita maaf, ini ada kesalahan, hampir lupa. Ini pemasangannya harus dibalik, masternya harus dibalik. Kita betulkan dulu. Jadi yang benar seperti ini ya, masternya dibalik masangnya ya, biar nanti hasil stempelnya sesuai. Oke, langsung kita masuk ke proses flashing. Ini bagian yang ada masternya, ini posisinya di bawah seperti ini. Seperti ini kita posisikan serapih mungkin ya. Kita tutup ini, kita kunci seperti ini ya. Kemudian kita atur posisi knopnya ya. Kalau saya biasa di angka 8 ya, ini di angka kurang dari 8, lebih dari 7 ya, sekitar ya, disesuaikan kebutuhan. Kalau saya beberapa kali sudah mencoba, itu saya di angka itu pas, hasilnya itu pas. Itu adalah tingkat tingkat lampu flashnya itu.
Jadi lampu flashnya itu nanti akan membakar si spon tadi. Oke, kita mulai saja. Ini butuh waktu ya sebentar sekali, kayaknya nggak sampai 1 menit, hitungan detik. Oke, seperti itu, merah. Kita tunggu hanya beberapa detik, dia nanti akan secara otomatis flashnya nyala. Nah, sampai flashnya sudah nyala, kita bisa membukanya. Nah, seperti ini ya, kita bisa membukanya ya. Untuk melihat hasilnya, kita buka. Nah, ini dia hasilnya. Ini kalau alatnya, mesin flashnya bagus, hasilnya akan sempurna. Artinya jadi proses prinsip kerjanya itu, si spon ini dibakar oleh mesin flash dibakar. Nah, pada bagian yang tertutup tinta, tertutup toner cetakan master, dia tidak akan terbakar, sehingga nanti ketika kita kasih tinta itu dia akan menyerap tinta, dan untuk kita gunakan untuk nyetempel, dia akan menghasilkan cap stempel sesuai yang tercetak di sini. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah, bagian yang tidak tertutup oleh cetakan ini, dia akan, si lampu flash itu akan membakar permukaannya, sehingga pada permukaan yang hitam ini itu dia kedap air, tidak tembus. Jadi ketika kita kasih tinta, dia hanya tembus di bagian yang putih ini. Itu prinsip kerjanya mesin flash itu seperti itu, makanya disebut dengan stempel flash. Oke, kita lanjutkan merapikan bagian tepi ini yang tidak kepakai ya. Kita potong saja, kita potong. Saya juga masih menggunakan cutter untuk motongnya manual gitu. Oke, kita potong saja. Nah, nanti akan menghasilkan potongan seperti ini ya, kurang lebih seperti inilah, dibuat serapi mungkin. Kemudian perlu diketahui, biasanya ada konsumen yang memesan stempel dengan 2 warna. Nah, misalkan ini bagian tengah dengan bagian samping ini beda warna. Itu caranya ya tinggal ini bagian ini nanti kita potong. Kalau nggak dipotong gimana? Sebetulnya tidak apa-apa, hanya saja kemungkinan besar nanti tintanya akan tercampur ketika sampai di dalam. Jadi untuk lebih amannya, nanti bagian ini dipotong untuk memisahkan antara spon yang ini dengan yang ini, sehingga ketika dikasih warna yang berbeda itu tidak nyampur seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini kebetulan juga ini nanti 2 warna. Nanti kita potong bagian ini tengah, kita pisahkan, kita manual ya, kita pisahkan manual. Yang penting ngerjakannya hati-hati saja gitu. Nah, ini sudah saya bagi 2.
ya, karena ini nanti akan diisi tinta dengan warna yang berbeda. Memang sih kurang rapi, cuma ya sebisanya saja, yang penting intinya ada pemisah antara bagian ke satu dengan bagian yang lainnya. Itu. Ini kemudian setelah ini kita masuki tahap selanjutnya, yaitu kita kasih double tip pada bagian belakangnya. Ada yang menggunakan double tip, ada yang menggunakan lem. Kalau saya simpel saja menggunakan double tip ya, seperti ini. Kemudian untuk pengisian tinta bisa dilakukan sebelum dipasang ke casing atau setelah dipasang, sesuai selera saja. Kalau saya lebih suka setelah dipasang, jadi ini dipasang dulu ke casingnya, baru nanti kita kasih tinta. Ini casingnya sudah saya siapkan ya. Casing bulat bundar ya, dengan ukuran 40 mm. Tapi nanti untuk ukuran stempel sesuai dengan pesanan saja, tapi ada juga yang ukuran standar ya. Ini ukuran standar seperti ini, cuma karena kebetulan pesanan konsumen saya lebih kecil, jadi ya tetap tempatnya menggunakan yang ini ya, namun ukuran stempelnya lebih kecil. Nah, di dalamnya ini sudah ada stikernya ya, sudah ada stikernya, tapi stiker ini tidak saya gunakan, jadi saya sudah membuat stiker sendiri. Kemudian kita pasang saja, kita lepas bagian double tipnya. Kemudian kita pasang. Nah, ini seperti ini. Ini karena tadi ukuran tempatnya lebih besar, namun yang ada memang segini, jadi kita tetap pakai yang ini. Kalau ada ukuran yang lebih match ya, itu lebih baik, tapi kalau tidak ada ya kita pakai yang ada saja. Nah, ini pada bagian ini masih kosong ya, nanti kita terakhir kita tempel ya. Ini kita kasih tinta dulu, kasih tinta ini dengan ini beda warna. Oke, kita akan kasih tinta dua warna, yang di tengah biru, yang di samping merah. Ini seperti ini. Jadi kita langsung kasih pada permukaan teksnya yang berpori ya, dia nanti akan meresap dengan sendirinya. Kemudian satunya ini warna merah. Seperti ini, kita hati-hati saja supaya hasilnya bagus, rapi.
Ini sudah saya kasih 2 warna, kita tinggal nunggu meresap maksimal ya. Kita tunggu meresap maksimal, baru nanti kita tes. Oke, ini sudah cukup meresap ya. Kita lap ya, pakai tisu bagian sisa-sisa tintanya yang tidak ikut meresap. Kita lap hati-hati. Kita lap juga bagian tengahnya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, bisa kita tes untuk kita stempel ke kertas. Kita tes hasil stempelnya gini. Ini masih ada sisa-sisanya, tapi nggak apa-apa, nanti juga akan bersih sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi pertama masih kotor-kotor, ini sudah sempurna. Kemudian selanjutnya kita pasang stiker. Kebetulan saya sudah menyiapkan stikernya. Tujuan stiker ini untuk supaya stempel ini tidak terbalik. Ini saya menggunakan stiker bikin sendiri ya. Saya cetak, saya kasih nama toko saya, tujuannya sekaligus untuk marketing itu ya. Nanti pemasangannya disesuaikan ya. Ini menunjukkan ke atas. Oke, ini stikernya sudah terpasang. Kemudian kita pasang pelindungnya. Pelindung ini sudah ada di dalam paket wadah stempel ini ya. Jadi kita tinggal pasang saja sampai kenceng ya. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa ini tutup ya. Tutup sangat berpengaruh untuk menjaga keawetan stempel ini, terutama tintanya. Oke, demikian tadi tutorial cara membuat stempel flash.